Halo, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan mengenai nutraceuticals era baru kedokteran dan kesehatan dengan dosen pengampu Profesor Dr. Hewan Iwan Harjono Utama MS. Anggota kelompok kami terdiri dari 4 orang, saya sendiri Maurda Tola Dendang dengan NIM 19085, Niluh Ari Cahyani dengan NIM 19088, Brigita Vincentia Simani Huruf dengan NIM 19089, dan Nika Desita Amelia dengan NIM 19095. Next. Kualitas hidup dari segi pendapatan, belanja, dan gaya hidup meningkat seiring dengan perkembangan ekonomi. Perubahan gaya hidup inilah yang telah menyebabkan sejumlah penyakit yang berhubungan dengan kekurangan nutrisi. Istilah nutraceuticals ini diciptakan dari nutrisi dan farmasi pada tahun 1989 oleh Stephen de Villiers. Menurutnya, nutraceutical ini adalah zat yang merupakan makanan atau bagian dari makanan dan memberikan manfaat medis atau kesehatan, termasuk dengan pencegahan dan pengobatan penyakit. Makanan fungsional menyediakan vitamin, lemak, protein, karbohidrat, dan lain-lain yang dibutuhkan untuk kelangsungan hidup yang sehat. Ketika makanan fungsional membantu dalam pencegahan atau pengobatan penyakit atau gangguan selain anemia, maka itu disebut dengan nutraceutical. Next. Manfaat jika dilihat dari sudut pandang konsumen yaitu yang pertama dapat meningkatkan nilai kesehatan dari makanan. Yang kedua membantu kita menghindari kondisi medis tertentu. Yang ketiga dianggap lebih alami daripada pengobatan tradisional. Yang keempat dapat menyajikan makanan untuk populasi dengan kebutuhan khusus. Dan yang terakhir itu menjembatani kesenjangan antara makanan dan obat-obatan. Nah, dalam hukum pengobatan Eropa, nutraceutical ini dapat didefinisikan sebagai obat karena ada 2 alasan. Yang pertama, karena dapat digunakan untuk pencegahan, pengobatan atau penyembuhan suatu kondisi atau penyakit. Dan alasan yang kedua yaitu karena dapat diberikan dengan tujuan untuk memulihkan, mengoreksi atau memodifikasi fungsi fisiologis dari manusia. Next. Selanjutnya ada klasifikasi gizi. Yang pertama itu mengenai janji nutraceuticals itu harus dipertimbangkan dengan 2 cara. Yang pertama ada nutraceuticals potensial yang merupakan menjanjikan manfaat kesehatan atau medis tertentu. Nah, potensi nutraceutical ini hanya menjadi mapan setelah ada data klinis yang cukup untuk menunjukkan manfaat yang dijanjikan. Produk makanan yang digunakan sebagai nutraceutical ini dapat dikategorikan sebagai probiotik, prebiotik, serat makanan, asam lemak omega 3, dan antioksidan. Next. Selanjutnya ada area tercakup oleh produk gizi. Yang pertama itu semua area terapeutik seperti anti rematik, pereda nyeri, pilek dan batuk. Selanjutnya ada osteoporosis, tekanan darah, kolesterol, depresi, dan diabetes. Kemudian ada gangguan tidur, pencernaan, dan pencegahan kanker tertentu yang semuanya telah ditutupi oleh nutraceuticals. Selanjutnya saya akan lanjutkan. Jadi revolusi gizi itu diawali pada tahun awal 1980-an yang saat itu ketika manfaat klinis aktual atau potensial dari kalsium, serat, dan minyak ikan didukung oleh studi klinis yang diterbitkan dalam jurnal medis terkemuka. Dan saat itu juga dokter mulai mendidik kolega dan konsumen mereka tentang hal ini melalui media massa. Jadi ada 2 faktor yang menyebabkan revolusi gizi. Yang pertama ada physician atau dokter, dan saat itu meningkatkan permintaan pasar akan nutraceutical. Dan yang kedua ada media yang menjadi agen promosi produk nutraceutical yang kuat dan sah. Selanjutnya ada penelitian dan pengembangan. Jadi peran research atau penelitian dan development atau pengembangan dalam nutraceutical itu antara lain ada yang pertama untuk menguji keamanan, kemurnian, dan potensi produk. Kedua ada untuk mengembangkan cara menghasilkan bahan yang lebih efektif
dan efisien untuk digunakan dalam produk. Ketiga, ada mengembangkan metode pengujian untuk memastikan dan memverifikasi konsistensi dosis bahan yang termasuk dalam produk perusahaan. Dan yang terakhir ada kembangan produk dengan menggabungkan bahan yang ada atau mengidentifikasi bahan baru yang dapat digunakan dalam suplemen nutrisi. Next. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai tren pasar gizi. 3 segmen utama industri nutraseutikal yaitu yang pertama, makanan fungsional, yang kedua, suplemen makanan, yang ketiga, produk herbal atau alami. Segmen industri yang tumbuh paling pesat adalah suplemen makanan sekitar 19,5% per tahun dan produk alami atau herbal sekitar 11,6% per tahun. Next. Masa depan nutrisi. Meningkatnya kesadaran tentang kebugaran dan kesehatan mendorong mayoritas orang untuk menjalani gaya hidup yang lebih sehat, lebih banyak berolahraga dan makan sehat. Pasar nutraseutikal yang berkembang menunjukkan bahwa pengguna mencari makanan olahan minimal dengan manfaat nutrisi ekstra dan nilai organoleptik. Perkembangan ini mendorong ekspansi di pasar nutraseutikal secara global. Next. Selanjutnya kesimpulan. Industri nutraseutikal tumbuh melebihi ekspansi di industri makanan dan farmasi. Permintaan nutraseutikal di masa depan bergantung pada persepsi konsumen tentang hubungan antara diet dan penyakit. Meskipun nutraseutikal mempromosikan signifikan tentang kesehatan manusia dan pencegahan penyakit, profesional kesehatan, ahli gizi dan ahli toksikologi harus bekerja sama secara strategis untuk merencanakan peraturan yang tepat untuk memberikan manfaat kesehatan dan terapeutik. Sekian presentasi kami, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan.